Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita sudah menginjak di bulan Ramadan yang mulia ini. Dalam bulan Ramadan pasti kita tidak luput dengan malam, sebuah malam yang sangat istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar. Kali ini kita akan sedikit membahas Lailatul Qadar dan mengupas dari surat Al-Qadar yang ada dalam Al-Quran. Mungkin sudah dihafal oleh kebanyakan orang muslim. Ada surat Al-Qadar di juz 30, yang mana surat tersebut ada 5 ayat. Dan sebenarnya ada beberapa pendapat mengenai surat Al-Qadar. Kenapa dalam surat tersebut dinamakan surat Al-Qadar? Ada yang mengatakan bahwasanya memang dalam malam tersebut Allah mentakdirkan seluruh apa yang mengenai atau yang menjadi takdir orang-orang di dunia itu pada malam Lailatul Qadar. Dan ada pendapat-pendapat yang lain dan sebagainya. Dalam 5 ayat tersebut, ayat pertama yaitu adalah ayat Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Apa yang dimaksud dengan ayat tersebut? Maksudnya Allah menurunkan seluruh Al-Quran, utuh satu Al-Quran 30 juz itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Ini sangat istimewanya Al-Quran hingga diturunkan di malam Lailatul Qadar. Jadi malam yang sebagaimana orang bilang sebagai malam 1000 bulan. Jadi kenapa? Karena dalam ayat tersebut menjelaskan bahwasanya Allah memang menurunkan Al-Quran seutuhnya di malam tersebut. Meskipun memang selanjutnya itu diturunkan secara turun-temurun atau sesuai keadaan, sesuai kebutuhan Nabi ketika di masa itu. Kemudian ayat kedua yaitu menjelaskan ayat wama adraka ma lailatul qadar. Ayat ini sebenarnya bukan menjelaskan Lailatul Qadar itu apa, tapi menjelaskan apa sih keistimewaan dari Lailatul Qadar. Kenapa kok di bulan Ramadan ada namanya Lailatul Qadar, bukan Lailatul Qadar itu sendiri. Maka dari itu di sini dalam surat ini memang terdapat ada 3 keistimewaan Lailatul Qadar. Jadi ada 3 keistimewaan Lailatul Qadar yang dijelaskan di surat Al-Qadar tersebut. Jadi inna anzalna fil lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadr. Yang pertama adalah Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Jadi satu malam saja, yaitu satu malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Nah, ini juga ada beberapa versi ya. Jadi pertama memang ada yang mengatakan itu memang 1000 bulan. Jadi kalau 1000 bulan kalau kita hitung-hitung mungkin nyampe 80 tahun. Tapi ada yang mengatakan bahwasanya melebihi dari 1000 bulan. Karena 1000 itu adalah ungkapan yang sangat banyak di Arab sana. Jadi kalau di Indonesia seperti jutaan atau triliunan. Jadi kalau dalam Al-Quran alfu itu sangat banyak. Sangat banyak bulan. Dengan artian kalau ada orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar itu pahalanya sama dengan ibadah di bulan-bulan atau ribuan bulan. Jadi seperti itu. Itu pendapat yang pertama. Tapi pendapat yang kedua memang menjelaskan bahwasanya Lailatul Qadar itu sama dengan 1000 bulan. Kenapa kok seperti itu? Karena dulu Nabi menceritakan sebuah orang ada di zaman dahulu yaitu namanya Syamun, yang mana Syamun itu beribadah atau berperang selama 1000 bulan. Jadi karena mendengar seperti itu, Nabi itu ingin atau Nabi meminta kepada Allah. Nabi bilang kepada Allah, ya Allah, umur umat saya tidak sampai segitu. Jadi bagaimana sekiranya umat saya mendapatkan pahala yang seperti itu? Akhirnya Allah menurunkan yang namanya malam Lailatul Qadar, hadiah terhadap permintaan yang diminta oleh Kanjeng Nabi. Jadi keistimewaan yang pertama, jika ada orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar, berarti dia seperti ibadah 1000 bulan atau berbulan-bulan, beribu-ribu bulan.
Kemudian ada keistimewaan yang kedua. Keistimewaan yang kedua yaitu ayat selanjutnya, yaitu tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amrin salam. Jadi ayat selanjutnya ini atau keistimewaan yang nomor 2 ini itu menjelaskan bahwasanya di malam Lailatul Qadar itu ada banyak sekali malaikat yang turun ke dunia, bahkan disertai oleh malaikat Jibril. Jadi ada keterangan memang yang menjelaskan bahwasanya Allah itu menyuruh kepada para malaikat, turunlah ke bumi dan katakan kepada mereka, siapa mereka yang ingin bertaubat akan diberi ampunan oleh Allah. Siapa yang akan yang ingin meminta apa saja yang dia inginkan, pasti Allah juga akan mengabulkan. Itu kenapa Allah menyuruh para malaikat seperti itu? Itu tak lain yaitu karena keistimewaan dari malam Lailatul Qadar tersebut. Jadi sangat disayangkan sekali kalau Lailatul Qadar itu ditinggalkan, karena kesempatan itu hanya ada 1 tahun 1 kali saja. Kemudian yang terakhir di situ ada keistimewaan yang nomor 3, yaitu salamun hiya hatta matla'il fajar. Ini keistimewaan yang nomor 3. Keistimewaannya yaitu di malam Lailatul Qadar itu Allah menurunkan keselamatan. Bahkan dalam satu riwayat menjelaskan bahwasanya para setan dan para iblis atau pasukan-pasukannya atau yang semacamnya itu dikunci oleh Allah, tidak menggoda para manusia pada malam Lailatul Qadar. Sampai kapan? Dia hatta matla'il fajar, sampai pagi di malam Lailatul Qadar tersebut. Memang mengenai Lailatul Qadar ini ada sangat banyak pendapat ya, apakah itu tanggal 21, apakah itu malam 23 atau malam yang 27 atau 29. Itu memang dirahasiakan oleh Allah. Kenapa kok dirahasiakan? Tujuannya apa? Supaya kita sebagai umat muslim itu ibadah selama 1 bulan penuh. Jadi seperti itu. Entah nanti itu dapat Lailatul Qadar yang mana. Nah, ini. Tapi bedanya cuma di malam yang ganjil-ganjil itu memang kita sangat-sangat dianjurkan melebihi dari ibadah sebiasanya. Jadi seperti itu. Jangan sampai di malam genap, malam ganjil-ganjil tersebut kita malah meninggalkan ibadah rutinitas dari hari-hari sebelumnya atau malam-malam sebelumnya. Jadi seperti itu. Jadi Lailatul Qadar itu adalah sebuah keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Dari surat Al-Qadar ini kita bisa menyimpulkan bahwasanya pertama, dalam Lailatul Qadar Allah menurunkan Al-Quran. Kemudian nomor 2, Allah memberi 3 keistimewaan kepada umat Nabi Muhammad dalam ayat tersebut, dalam surat tersebut. Pertama yaitu tadi bahwasanya Lailatul Qadar sama seperti 1000 bulan. Jika ada orang beribadah 1 malam saja berarti seperti ibadah 1000 bulan. Nomor 2 yaitu tadi ada banyak sekali malaikat yang turun ke bumi untuk memberikan ampunan atau memintakan ampunan kepada Allah bagi orang yang ibadah ketika malam tersebut. Dan yang nomor 3, ada keselamatan bagi orang-orang muslim yang melakukan ibadah ketika malam tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga di bulan Ramadan kali ini kita semua bisa mendapatkan keistimewaan di malam Lailatul Qadar. Terima kasih. Wabillahi nasta'in ala umri dunya waddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.